Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam limpahan nikmat karunia kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, terlebih nikmat panjang umur. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah jadikan kita sebagai hamba yang bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat berserta salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut yang insya-Allah kita termasuk umatnya yang istiqamah di jalannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Haji Nur Kamal selaku Dewan Penasehat Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Ustadz Ismail Hashim SHI MSOS beserta pengurus dan jajarannya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam panjang umur, dan Allah berikan kemudahan rezeki yang banyak yang halal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa pula para sepuh mini sepuh yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang syukur kita laksanakan kepada Allah bukan hanya dalam lisan saja, namun syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita manifestasikan dalam lisan kita, kita manifestasikan dalam hati kita, dan kita buktikan dengan amal soleh untuk diri kita pribadi dan amal soleh kepada orang lain. InsyaAllah pada kesempatan kali ini Al-Fakir mencoba mengangkat sebuah tema yang berjudul optimalisasi waktu dalam beribadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini menjelaskan tentang waktu. Begitu pentingnya dan begitu manfaatnya waktu menjadi manifestasi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika waktu
Allah jelaskan di dalam Al-Quran, sudah selayaknya dan sepatutnya sebagai seorang pribadi muslim untuk mengatur, memanage waktunya sejauh mana waktunya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, amalus saleh, mengerjakan amal-amal yang baik, ataukah waktu itu tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau dikatakan amalus sayyi'ah, yaitu amal yang jelek. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Setiap kita, siapapun manusianya, Allah berikan waktu yang sama, 24 jam. Pertanyaannya adalah, kenapa antara manusia yang satu dengan manusia yang lain memiliki perbedaan aktivitas antara yang satu dengan yang lainnya? Ini yang Allah katakan sebagai the quality of the time, memiliki waktu yang berkualitas. Bagaimana kita mengatur kualitas kita, bukan hanya berinteraksi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pun juga kita harus melaksanakan interaksi muamalah kepada sesama manusia. Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya, innal insana lafi khusr. As a matter of fact, that the human, man or woman, is going to get the loser in his life. Manusia akan mengalami yang namanya kerugian. Setiap kita manusia, laki-laki atau perempuan, kecil, muda, dewasa, ketika menginginkan kehidupan dunia ini, pasti jawaban yang sama, ingin meraih keberuntungan, sudah pasti menghindari dan meninggalkan yang namanya sifat kerugian sejauh-jauhnya. Allah Subhanahu wa taala berikan batasan kepada kita selaku pribadi muslim, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalam konteks ayat ini Allah memberikan ada 4 kategori yang tidak dikatakan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri kita dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid Agung Al-Barakah. Ini merupakan salah satu bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kategorikan kita sebagai orang-orang yang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika yang pertama orang-orang yang beriman, lalu yang kedua adalah apa? Lalu Allah lanjutkan ayat berikutnya, yaitu hamba Allah yang selalu mengerjakan amal soleh. Amal soleh dalam konteks bukan hanya untuk pribadi kita, namun kita memikirkan amal soleh, mengerjakan kebaikan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Perlu kita sadari dan kita cermati bersama, ketika kita melaksanakan kebaikan untuk diri kita, melaksanakan kebaikan untuk orang lain, begitu maha dahsyatnya syaitan menggoda kita. Bisa jadi manusia berpenampilan baik, spiritualnya baik, tapi ketika ingin melaksanakan kebaikan, membantu saudaranya yang mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, itu ada godaan syaitan. Oleh karena itu, sebagai seorang pribadi muslim, selalu bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika kita sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan selalu berada dan Allah akan selalu menolong kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Lalu yang ketiga adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu menasehati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasehati kebaikan di antara sesama manusia. Sebab manusia ada yang menggunakan waktunya di jalan kebaikan, di jalan Allah Subhanahu wa taala, pun ada manusia hamba Allah yang melaksanakan kegiatan atau amal yang jelek yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berapa banyak ketika kita saling menasehati di antara sesama manusia, ada yang menerima, ada yang mencemoohkan dan lain sebagainya. Inilah tantangan hidup manusia. Oleh karena itu, ketika amal soleh kita jalankan saling menasihati kebenaran, perlu menjadi catatan kita bersama bahwa kebenaran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Madalilu an dzalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ketahuilah bahwa kebenaran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sekali-kali kalian ragu untuk mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya yang batil itu pasti akan hancur. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat adalah Allah kategorikan sebagai hamba Allah yang al-muflihun, yaitu saling menasihati dalam hal kesabaran. Setiap kita, siapapun manusianya, Allah berikan yang namanya cobaan, Allah berikan ujian. Namun Allah berikan cobaan dan ujian bukan Allah semata-mata meninggalkan manusia, tapi Allah memberikan solusi kepada manusia hamba Allah di dunia ini. Apa salah satu bentuk guidance Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dalam firman ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya Allah memberikan berupa Al-Qur'an sebagai jalan yang terbaik, jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh. Amal soleh yang kita kerjakan pada hakikatnya bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, anna lahum ajran kabira, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan al-ajr. Allah akan memberikan pahala, bukan hanya pahala di dunia, terlebih Allah akan memberikan pahala di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu siapakah orang-orang yang rugi ketika tidak mau menggunakan waktunya seoptimal mungkin? Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan kepada kita selaku pribadi muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Hendaklah kita tidak mengikuti ajakan manusia yang untuk lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menggunakan waktu kita digunakan dengan sia-sia, itu adalah kerugian yang besar, bukan hanya kerugian
kerugian di dunia, terlebih kerugian di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu menjadi catatan bagi kita bersama bahwa rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya saling iri hati, dengki, hasud dan lain sebagainya, padahal waktu Allah berikan waktu yang sama, tinggal sejauh mana how to manage our time correctly and how to manage our time well based on the perspective of our Islam. Bagaimana cara kita mengatur waktu kita berdasarkan Al-Quran? Jikalau kita mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, salah satu indikator orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu selalu menghargai waktu. Indikator yang kedua adalah orang-orang yang beriman selalu merujuk innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat, hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, akan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, meraih rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kultum di ahad subuh pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemantapan iman kita, Allah memberikan kemantapan Islam kita, Allah memantapkan tauhid kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah dapat membimbing taufik hidayah kepada kita untuk bisa memaksimalkan sekaligus mengoptimalkan waktu untuk melaksanakan amal soleh di jalannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal qabul wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengaplikasikan ilmu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.